Kenapa rumah berhantu di Indonesia harganya lebih murah dari harga pasaran? Fenomena rumah berhantu yang dijual dengan harga lebih murah dari pasaran sering menarik perhatian masyarakat Indonesia. Meskipun secara fisik rumah tersebut mungkin dalam kondisi baik atau bahkan strategis, adanya stigma menyeramkan membuat nilainya terjun bebas. Mengapa hal ini terjadi? Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya harga rumah berhantu di Indonesia. 1. Stigma budaya dan kepercayaan masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya dan kepercayaan terhadap hal-hal mistis. Banyak masyarakat yang percaya bahwa rumah berhantu bisa membawa kesialan atau gangguan spiritual bagi penghuninya. Cerita tentang hantu penghuni rumah atau kejadian mistis sering dianggap lebih meyakinkan daripada penjelasan logis. Akibatnya, calon pembeli cenderung menjauh meskipun harga rumah sangat terjangkau. Kepercayaan ini juga didukung oleh cerita-cerita dari mulut ke mulut atau liputan media yang semakin memperkuat citra angker rumah tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, penjual rumah secara terang-terangan mencantumkan ada riwayat mistis sebagai informasi tambahan yang justru membuat harga semakin jatuh. 2. Psikologi pembeli, ketakutan melebihi kebutuhan. Ketakutan adalah salah satu emosi terkuat yang memengaruhi keputusan seseorang. Meski harga rumah berhantu sangat menarik, banyak pembeli merasa enggan untuk mengambil risiko tinggal di tempat yang dianggap angker. Mereka khawatir pengalaman mistis akan mengganggu kehidupan sehari-hari atau menyebabkan stres yang berkepanjangan. Selain itu, stigma yang melekat pada rumah berhantu juga bisa berdampak pada aspek sosial. Tetangga atau kerabat mungkin menghindar atau bahkan mencibir orang yang membeli rumah tersebut, yang semakin membuat calon pembeli ragu. 3. Keterbatasan pasar, permintaan rendah, penawaran tinggi. Dalam hukum ekonomi, harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Rumah berhantu biasanya memiliki permintaan yang sangat rendah, karena hanya sedikit orang yang berani membeli atau merasa cukup netral terhadap aspek mistis. Sementara itu, rumah dengan reputasi angker seringkali lebih cepat dijual karena pemilik sebelumnya ingin segera membuang properti tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan pasar, di mana penawaran tinggi tetapi permintaan rendah. Akibatnya, harga rumah turun drastis agar tetap menarik bagi pembeli potensial. 4. Dampak ekonomi dan investasi. Bagi sebagian besar orang, membeli rumah adalah bentuk investasi jangka panjang. Namun, rumah berhantu dianggap sebagai aset dengan nilai jual kembali yang rendah. Bahkan jika calon pembeli berniat merenovasi atau menghapus stigma angker rumah tersebut, usaha ini seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sebagai hasilnya, rumah berhantu tidak dianggap sebagai pilihan investasi yang menguntungkan. Para pembeli cenderung memilih rumah dengan reputasi baik, meskipun harganya lebih mahal. 5. Pengaruh media dan hiburan. Peran media dan hiburan juga tidak dapat diabaikan. Film horor, acara televisi, dan konten serupa sering menggambarkan rumah berhantu sebagai tempat yang penuh tragedi dan gangguan supranatural. Gambaran ini membentuk persepsi masyarakat, bahkan terhadap rumah berhantu di dunia nyata. Di Indonesia, fenomena ini diperkuat oleh budaya urban legend yang menyebar dengan cepat, terutama melalui media sosial. Ketakutan kolektif ini menambah tekanan psikologis pada calon pembeli, membuat mereka semakin enggan untuk memiliki rumah dengan reputasi menyeramkan. Lantas apa yang bisa kita manfaatkan sebagai calon pembeli dari fenomena tersebut? Sebagai calon pembeli, fenomena rumah berhantu dengan harga murah dapat dimanfaatkan secara strategis, terutama jika kita mampu mengesampingkan stigma mistis yang melekat pada properti tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita manfaatkan. 1. Mendapatkan properti dengan harga jauh di bawah pasaran. Harga rumah berhantu yang lebih rendah dari pasaran bisa menjadi peluang emas bagi calon pembeli, terutama yang memiliki anggaran terbatas. Dengan sedikit keberanian dan pendekatan logis, pembeli dapat memperoleh rumah dengan spesifikasi dan lokasi strategis yang mungkin sulit ditemukan dengan harga serupa di pasaran. Misalnya, jika lokasi rumah berhantu berada di area berkembang atau dekat fasilitas umum,
rumah tersebut tetap memiliki potensi untuk menjadi investasi yang berharga di masa depan. 2 peluang renovasi untuk meningkatkan nilai properti. Properti dengan harga murah membuka peluang bagi pembeli untuk melakukan renovasi besar-besaran tanpa melebihi anggaran. Dengan memperbarui desain, memperbaiki struktur, dan menciptakan suasana baru, rumah berhantu bisa diubah menjadi hunian yang nyaman dan modern. Renovasi juga dapat membantu menghapus stigma angker pada rumah tersebut. Misalnya, mengganti tata ruang, mengecat ulang, atau menambahkan elemen pencahayaan yang tepat dapat menciptakan kesan yang lebih segar dan positif. 3 peluang investasi jangka panjang. Bagi investor properti, rumah berhantu bisa menjadi aset dengan potensi keuntungan tinggi. Properti yang telah direnovasi dan diubah citranya dapat dijual kembali dengan harga lebih tinggi atau disewakan. Selain itu, lokasi tetap menjadi faktor penting. Jika rumah berhantu berada di daerah dengan nilai properti yang terus meningkat, stigma tersebut dapat memudar seiring waktu, terutama jika masyarakat sekitar melihat bahwa rumah tersebut dihuni atau digunakan secara normal tanpa kejadian mistis. 4. Dijadikan properti komersial atau kreatif. Fenomena rumah berhantu juga bisa dimanfaatkan untuk ide-ide kreatif. Beberapa orang memilih untuk mengubah rumah berhantu menjadi tempat wisata horor, kafe bertema mistis, atau lokasi produksi film. Contohnya, rumah berhantu dapat dimanfaatkan sebagai rumah wisata horor, mengubahnya menjadi atraksi untuk pengunjung yang tertarik dengan pengalaman menyeramkan. Penginapan tematik. Jika rumah memiliki arsitektur unik, properti bisa dijadikan penginapan dengan daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta hal mistis. Studio seni atau kreatif. Seniman atau kreator konten bisa menggunakan rumah berhantu sebagai tempat produksi unik. 5. Menegosiasikan harga lebih rendah. Stigma angker sering membuat penjual lebih terbuka untuk negosiasi. Sebagai calon pembeli, Anda bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau lagi. Penjual yang sudah lama kesulitan menjual rumah biasanya bersedia menerima penawaran lebih rendah agar properti cepat terjual. 6. Kesempatan untuk membuktikan dan menghapus stigma. Bagi mereka yang skeptis terhadap hal-hal mistis, membeli rumah berhantu bisa menjadi cara untuk membuktikan bahwa cerita angker hanyalah mitos. Dengan menempati rumah dan menjalani kehidupan normal, pembeli dapat membantu menghilangkan stigma yang melekat pada properti tersebut. Kesimpulan. Fenomena rumah berhantu dengan harga murah adalah peluang yang menarik jika didekati dengan perspektif yang rasional dan strategis. Calon pembeli dapat memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk memiliki properti dengan biaya rendah, melakukan renovasi, atau bahkan mengubahnya menjadi aset komersial yang menguntungkan. Namun, penting untuk tetap melakukan riset mendalam, termasuk memeriksa legalitas properti, kondisi fisik rumah, serta memahami lingkungan sekitar, agar investasi yang dilakukan benar-benar memberi manfaat jangka panjang. Cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang harga rumah angker yang lebih murah dari harga pasaran. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan inspirasi terbaru dari majalah rumah. Bagikan video ini jika menurut kalian bermanfaat, dan tinggalkan komentar di bawah untuk ide atau topik yang ingin kami bahas berikutnya. Semoga dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.